Shalom, selamat malam untuk kita semua. Tema kita di bulan April ini adalah kemenangan dalam Kristus. Jadi sepanjang bulan April, mulai dari minggu yang lalu sampai nanti di akhir April, kita akan terus membicarakan tema ini yaitu kemenangan dalam Kristus. Dan hari ini saya mengajak kita belajar firman Tuhan bersama-sama dari 1 Korintus pasal 15 ayat 14, ayat 57 dan ayat yang ke-58, 3 ayat. Kemenangan dalam Kristus kita akan melihat dari 1 Korintus 15 ayat 14, ayat 57 dan ayat yang ke-58. Karena cuma 3 ayat, saya ajak kita sama-sama membaca bagian ini. Ayat 14, 1, 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, dari nats pembacaan firman Tuhan ini, dari 1 Korintus pasal 15 ini, ayat 14, ayat 57 dan ayat yang ke-58, kita akan belajar bagian firman Tuhan yang saya bagi menjadi 2 bagian. Jadi cuma 2 bagian saja, saya akan membagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama kita akan melihat apa makna kemenangan dalam Kristus, khususnya yang ada di dalam teks yang kita baca ini. Jadi kita tidak kemana-mana, kita berkonsentrasi pada teks yang kita baca di 1 Korintus 15 ini, di 3 ayat tadi. Bagian yang pertama kita akan membahas apa makna kemenangan dalam Kristus, mengapa ada kata dalam Kristus di sana. Dan dalam konteks 1 Korintus 15 ini, jadi kita akan melihat itu. Lalu bagian yang kedua, kita akan melihat bagaimana seharusnya gaya hidup atau kehidupan orang percaya yang sudah mengalami kemenangan di dalam Kristus. Jadi cuma 2 bagian ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini terkait dengan teks Alkitab yang kita baca bersama-sama ini. Ada 2 bagian ini. Oke, mari kita lihat satu persatu. Bagian pertama adalah kita akan belajar apa makna kemenangan di dalam Kristus. Nah, saudara, dalam teks yang kita baca tadi, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan di dalam Kristus. Agama-agama, khususnya agama-agama besar yang juga diakui di Indonesia ini, itu juga mengajarkan tentang kemenangan. Jadi yang ada kata-kata kemenangan ini bukan cuma di dalam Alkitab, tapi agama-agama lain, khususnya agama-agama yang diakui di Indonesia ini juga mengajarkan tentang kemenangan. Saudara bisa lihat misalnya di dalam ajaran Buddha ada kemenangan, ajaran Hindu ada kemenangan di sana. Lalu saudara-saudara kita yang Muslim, mereka juga barusan merayakan Hari Raya Idul Fitri yang mereka maknai sebagai kemenangan. Lalu apa perbedaan dengan konsep kemenangan dalam Kristus di dalam Alkitab, dalam teks yang kita baca ini? Mengapa ada kata di dalam Kristus di sana? Kita akan renungkan bersama-sama. Saudara, kalau kita bicara kemenangan di dalam Kristus, maka kita tidak akan bisa terlepas dari pemahaman kita akan keberdosaan manusia, bagaimana manusia yang berdosa itu mati secara rohani. Saya ulangi, kalau kita bicara kemenangan di dalam Kristus, maka kita tidak bisa menghindar atau tidak bisa terlepas dari yang namanya konsep keberdosaan manusia, yang akibat berdosa itu, manusia itu mati secara rohani. Saya jelaskan sedikit bagian ini supaya kita bisa mengerti. Mungkin ini sudah berulang-ulang kali saya sampaikan, tapi saya pikir ini bagian yang penting yang harus selalu memang dibicarakan di dalam mimbar-mimbar gereja, supaya orang Kristen itu tahu bagaimana, mengapa ada konsep penebusan. Karena kadang-kadang konsep penebusan menjadi tidak kuat kita pahami karena kita tidak mengalami konsep keberdosaan itu. Nah, saudara, kalau nanti saudara bisa membaca 1 Korintus pasal 15 secara keseluruhan ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-58, maka ayat 21, ayat 22, saudara akan menemukan di sana konsep keberdosaan di sana. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, semua keturunannya, semua manusia itu menjadi berdosa. Itu konsep dosa di dalam Alkitab. Jadi mungkin di dalam agama lain,
konsep keberdosaan itu begini. Orang begitu lahir, dia itu masih putih bersih, tidak ada dosa apa-apa. Lalu ketika dia mulai pertama kali melakukan dosa itu dihitung satu, mungkin begitu ya. Kira-kira gampangnya begitu. Lalu besoknya diperdosa dihitung, oh ini dosa yang kedua, dosa yang ketiga, dosa yang keempat akan dicatat oleh panitia sorga. Tapi konsep keberdosaan di dalam Alkitab tidak begitu. Adam dan Hawa ketika dia jatuh di dalam dosa, maka semua orang menjadi berdosa. Sehingga dosa di dalam konsep Alkitab itu dipahami sebagai sebuah natur, sebagai sebuah status. Status kita menjadi manusia yang berdosa. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, status itu berubah dari yang tadi manusia berdosa, yang tadinya hamba dosa, sekarang manusia yang dibenarkan, sekarang menjadi hamba kebenaran. Jadi seperti itu. Saya contohkan begini, ini juga berulang-ulang saya sampaikan. Natur keberdosaan itu seperti kalau saya contohkan, misalnya kalau saya sebut singa binatang buas. Domba itu bukan binatang buas. Natur ini tidak bisa berubah. Domba misalnya, ketika mungkin dia entah bagaimana mungkin, lalu dia misalnya memangsa binatang yang lain, naturnya tidak akan berubah jadi binatang buas. Orang tetap mengatakan dia statusnya itu, naturnya atau statusnya itu tetap bukan binatang buas. Tapi ketika misalnya kita melihat singa, yang sejak kecil dia ada di dalam kandang, misalnya dia dikurung dan dia tidak pernah melakukan apa-apa, tetap naturnya tidak bisa berubah, dia adalah binatang buas. Natur keberdosaan atau status keberdosaan orang Kristen ini, semua manusia yang jatuh di dalam dosa, itu adalah natur berdosa seperti itu yang tidak bisa diubah. Maka kita dikatakan mati secara rohani. Di dalam keadaan yang mati itu, kita tidak bisa membuat diri kita bangkit lagi, kita tidak bisa menebus kesalahan kita sendiri karena kita berdosa. Saya apakah tadi pagi atau kemarin pagi saya lihat ada contoh bagus sekali dari satu video yang saya nonton. Dia katakan begini, bagaimana dosa itu tidak bisa dibayar dengan kebaikan. Pendeta itu beri contoh begini, kalau kita jalan misalnya dari sini, misalnya kita keliling-keliling kota Palu, sampai kita melewati misalnya ada 100 lampu merah. Di semua lampu merah kita taat, pada saat lampu merah kita berhenti. Pada saat misalnya dia kuning, kita belum langsung jalan, kita betul-betul taat, tunggu sampai hijau baru kita jalan, kita pakai helm, kita punya SIM, kita punya STNK lengkap dengan baik. Tapi di lampu merah yang ke-100, saya melanggar. Om Oki, ditilang saya tidak? Ditilang ya? Lalu saya jawab sama Pak Polisi di belakang sana ya. Saya bilang, Pak, coba tolong perhitungkan ya. Saya kan sudah melewati 100 lampu merah. 99 saya taat. Cuma satu yang saya tidak taat. Tolong dong diperhitungkan itu. Kan saya sudah taat yang 99, masa cuma gara-gara satu saya ditilang. Kira-kira bisa begitu enggak? Pasti tidak bisa. Nah, pendeta itu memberikan contoh seperti itu bagus sekali. Apalagi keberdosaan kita sebagai keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa, kita tidak bisa membayar dosa itu dengan setumpuk perbuatan baik, itu tidak bisa. Hukum dunia saja tahu seperti itu, apalagi hukum di dalam Alkitab. Maka dalam keadaan ketidakberdayaan seperti itu, yang kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri ini, yang bisa selamatkan kita hanyalah ketika Allah datang jadi manusia. Dia berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan saya dan saudara. Maka itulah kemenangan yang sesungguhnya. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia menyelesaikan semua kutuk, dia menyelesaikan semua belenggu dosa yang mengikat manusia berdosa. Dia menyelesaikan kuasa maut yang mengikat kita. Kita ini ada di dalam kuasa maut, dan Tuhan Yesus itu menyelesaikan itu di atas kayu salib. Tapi perhatikan baik-baik bagian ini. Pengorbanan Tuhan Yesus itu bukan cuma berhenti di kayu salib. Pengorbanan Tuhan Yesus itu dia lanjutkan sampai dia bangkit dari kematian. Itu merupakan bukti. Makanya ayat yang kita baca tadi di 1 Korintus 15 ayat 14 dikatakan begini. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan para rasul dan sia-sia iman saya dan saudara. Kebangkitan Yesus itu merupakan satu bukti bahwa dia sudah menang atas maut. Jadi yang menang siapa? Yang menang kita, bukan kita yang menang sebenarnya. Yang menang adalah Kristus. Dan bagaimana kita menerima kemenangan itu?
kita bisa menerima kemenangan itu ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya menantang untuk setiap kita yang secara pribadi belum pernah berdoa kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mengambil waktu secara pribadi untuk berdoa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tapi yang akan kita bicarakan pada malam hari ini adalah begini. Konsep kemenangan di dalam Alkitab itu sebenarnya bukan kita yang menang. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Tapi ada Kristus yang mau berkorban. Dia sudah menang. Dia membuktikan diri, dia bangkit dari kematian. Dan kebangkitan Kristus itu tercatat di dalam sejarah. Bisa dibuktikan di dalam sejarah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan bagaimana kita bisa menerima kemenangan atas maut itu? Yaitu dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah kemenangan di dalam konsep kekristenan. Maka mengapa itu menjadi hal yang disebut kasih karunia? Karena kasih karunia itu begini, saudara. Kita sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan itu. Kita tidak layak untuk mendapatkan keselamatan, kemenangan di dalam Kristus itu. Karena bukan kita yang berkorban, kita tidak berusaha sama sekali. Tapi Tuhan Yesus mau berkasih karunia. Hanya persyaratannya hanyalah kita beriman kepada Tuhan Yesus. Itu konsep kemenangan yang harus kita mengerti di dalam Alkitab. Dia tidak terlepas dari keberdosaan manusia. Dia tidak terlepas dari ketidakberdayaan manusia untuk menyelamatkan diri sendiri. Dan kita bisa menang. Bahkan dikatakan lebih dari pemenang. Kenapa? Karena iman kita dasarkan kepada Kristus yang bukan hanya mati, tetapi juga dia membuktikan diri dengan bangkit dari kematian. Saudara, apa implikasinya dalam kehidupan setiap kita? Kita tidak bisa menyangkali fakta bahwa setiap kita, siapapun kita yang ada di tempat ini, kita ini bergumul dengan yang namanya eksistensi diri kita sendiri. Setiap kita, siapapun kita, sehebat apapun, kita ini sama-sama bergumul dengan yang namanya eksistensi diri. Apa itu, saudara? Eksistensi itu bagaimana keberadaan kita ini kita ingin diakui. Bagaimana keberadaan kita ini kita ingin diterima oleh semua orang, oleh lingkungan kita. Kita bergumul dengan itu. Coba saudara renungkan pelan-pelan. Pergumulan-pergumulan yang kita hadapi itu lebih banyak pergumulan eksistensial dalam diri kita ini. Kita ingin diterima, kita ingin diakui. Ketika kita tidak dianggap, kita marah kadang-kadang. Kita ingin dikasihi. Kita ingin memiliki dan dimiliki. Kita ingin sebuah rasa nyaman. Pergumulan-pergumulan eksistensial seperti itu yang menjadi pergumulan hidup kita setiap hari. Betul ya teman-teman, anak-anak muda? Itu yang menjadi pergumulan kita. Dan kadang-kadang kita ini lupa bahwa sebagai orang-orang percaya, seharusnya hidup kita ini, seharusnya kita memandang hidup ini dari perspektif kasih karunia. Sebagai orang-orang percaya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah tahu konsep kemenangan, mari kita memandang hidup ini dari perspektif kasih karunia. Maksudnya apa, saudara? Apa yang saya katakan tadi sebagai pergumulan eksistensial tentang penerimaan, tentang pengakuan dan sebagainya, kadang-kadang itu menjadi berhala dalam diri kita. Kadang-kadang itu menjadi berhala dalam diri kita. Kita kadang-kadang terjebak di dalam pola-pola yang ditetapkan oleh dunia. Pola yang ditetapkan oleh dunia itu seperti apa, saudara? Pola yang ditetapkan oleh dunia begini, kita itu harus berprestasi, harus punya sesuatu, harus punya kelebihan A, kelebihan B dan sebagainya, barulah kita diterima. Tapi kalau kita sudah diterima, kita harus terus mengusahakan semua kelebihan-kelebihan tadi itu. Supaya kita tetap diterima dan kita berputar-putar terus di situ. Dan itu menjadi berhala dalam hidup kita. Tapi mari kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami kemenangan di dalam Kristus, pandanglah hidup ini dari perspektif kasih karunia. Bahwa hidup kita ini ada di dalam pola kasih karunia. Tuhan Yesus itu sudah datang menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa. Maka kita sudah diterima dulu. Setelah kita diterima, barulah hidup kita ini menjadi berarti. Setelah hidup kita ini menjadi berarti, barulah kita bisa berprestasi. Tetapi semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Roma 5 ayat 8 bilang begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara perhatikan, konsep dunia ini kita harus jadi sesuatu dulu baru kita diterima. Tapi mari kita memandang hidup ini dari perspektif kasih karunia. Kita orang-orang yang sudah diberikan kemenangan oleh Allah. Kita memandang hidup ini dari perspektif kasih karunia. Bahwa Allah itu
lebih dulu menerima kita, bahkan dalam keadaan kita masih berdosa. Barulah hidup kita ini menjadi berarti. Setelah itu, barulah kita bisa berkarya untuk Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Maka mungkin ada di antara kita, atau bahkan mungkin hampir semua dari kita, yang hari-hari ini sedang kecewa karena kita merasa gagal. Karena kita merasa tidak bisa melakukan hal-hal yang kita harapkan. Sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita inginkan terjadi, itu belum terjadi karena mungkin segala kekurangan, ketidakmampuan. Tapi saya ingin bilang, kita tidak perlu kecewa dengan semuanya itu. Kenapa? Karena nilai diri kita itu bukan bergantung dari apa yang sanggup kita capai. Nilai diri kita ini sangat bergantung dari apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Mungkin hari ini kita memang masih gagal. Mungkin hari ini kita memang masih belum mampu melakukan hal-hal yang mungkin kita inginkan. Mungkin ada banyak kekurangan, kebiasaan-kebiasaan buruk yang belum mampu kita kalahkan. Tapi kita tidak perlu berkecil hati. Karena nilai diri kita ini sangat-sangat bergantung dari apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Bukan bergantung dari apa yang sanggup kita capai. Saya tidak bilang kita menjadi anak-anak muda yang pasif. Nanti di bagian selanjutnya di poin yang kedua tadi ini, nanti kita akan bicarakan itu. Bagaimana kita seharusnya berkarya untuk Tuhan. Tapi paling tidak, yang pada bagian ini kita mengerti dengan baik bahwa kita sudah menerima kemenangan di dalam Tuhan. Itu yang terpenting. Maka kemenangan-kemenangan yang lain itu akan bisa kita capai. Kenapa? Sebenarnya masalah yang paling besar dalam hidup ini, itu adalah masalah dosa. Karena kalau masalah yang lain, paling kita mati, masalah itu selesai. Tapi kalau masalah dosa, setelah kita mati, kita akan diperhadapkan dengan pengadilan Allah. Hal-hal yang paling kita takutkan dalam hidup ini sebenarnya juga adalah kematian. Tapi kalau kita lihat kemenangan yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus itu, Dia sudah mengalahkan maut, Dia sudah mengalahkan kuasa dosa. Ini seharusnya menjadi satu kekuatan bagi saya dan saudara, menghadapi hidup yang memang tidak mudah. Tapi dalam hal apapun yang kita alami, mari memandang hidup ini berdasarkan perspektif kasih karunia Allah. Amin. Itu bagian yang pertama. Apa makna kemenangan di dalam Kristus? Kita sudah belajar bersama-sama, kita mengerti bahwa manusia itu berdosa, perlu juru selamat. Dan Kristus sudah menanggung segala kutuk dosa itu. Kita bisa mengalami kemenangan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan kita perlu memandang hidup ini dari perspektif kasih karunia. Itu konsep kemenangan di dalam Kristus berdasarkan 1 Korintus 15 ini. Lalu bagian yang kedua adalah sebagai orang-orang yang sudah mengalami kemenangan, bagaimana seharusnya gaya hidup kita? Bagaimana seharusnya kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Ayat yang ke 57 dan 58 saya bacakan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Ibarat 1-2 Ibu Serlin sudah menjelaskan panjang lebar bagaimana berdiri teguh, bagaimana bahasa aslinya dikatakan jangan goyah, kita tidak bergeser dari tempatnya, kita kokoh di situ. Tapi perhatikan baik-baik kalimat ini. Dia tidak berhenti di berdirilah teguh, jangan goyah. Kalimat itu dilanjutkan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, anugerah keselamatan, kasih karunia, kemenangan di dalam Kristus itu kita sudah dapatkan. Maka kita tidak bisa berhenti hanya kalau karena kita sudah dapatkan kemenangan lalu kita berdiri teguh, kita tidak goyah di dalam Kristus. Kita tidak bisa berhenti di situ. Kalimat itu dilanjutkan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena anugerah-anugerah keselamatan, kemenangan di dalam Kristus itu bukan hanya untuk kita, tetapi juga melalui kita. Anugerah keselamatan, kemenangan di dalam Kristus itu sekali lagi bukan hanya untuk kita, tetapi juga seharusnya melalui kita. Nah, saudara, dikatakan giat di dalam pekerjaan Tuhan. Setiap zaman orang-orang yang melayani Tuhan itu punya tantangannya masing-masing. Orang-orang Kristen juga mengalami tantangannya masing-masing. Rasul Paulus yang menulis 1 Korintus 15 ini juga mengalami tantangan yang berbeda dengan apa yang kita alami sekarang. Walaupun ya
Sebenarnya agak mirip-mirip, tapi dalam konteks yang berbeda. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat khotbah saya di bulan yang kemarin tentang teguh dalam Kristus, saya menjelaskan tentang keberadaan jemaat di Korintus ini, nas firman Tuhan yang kita baca ini. Jadi jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang mereka tidak kekurangan karunia rohani. Mereka punya karunia bahasa roh, mereka punya karunia bernubuat, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Ini ada di dalam jemaat di Korintus ini yang kita baca ini. Tapi juga dengan berbagai kelebihan itu, jemaat ini jemaat yang kacau balau. Ada dosa perzinahan di sana, ada perselisihan, ada pertengkaran satu dengan lainnya. Mereka menyalahgunakan karunia rohani. Dan juga kalau kita membaca 1 Korintus pasal 15 ini, 1 Korintus pasal 15 ini ada dua perikop yang muncul di sini. Perikop yang pertama itu adalah kebangkitan Kristus, lalu perikop yang kedua adalah kebangkitan kita. Kenapa Rasul Paulus berargumen seperti itu? Dia membicarakan tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang-orang percaya. Karena jemaat di Korintus ini dengan berbagai masalah yang terjadi yang saya bilang tadi itu, ada perzinahan, ada perselisihan, ada penyalahgunaan karunia rohani dan sebagainya. Tapi juga jemaat di Korintus ini mereka masih sangat terpengaruh dengan filsafat-filsafat Yunani di masa itu. Mereka tidak percaya adanya kebangkitan tubuh. Mereka tidak percaya ada kebangkitan orang mati. Rasul Paulus jelaskan, kalau kamu tidak percaya kebangkitan orang mati, kamu lihat Kristus itu bangkit. Kalau kamu tidak percaya Kristus itu bangkit, silakan kamu tanya, banyak saksinya. Begitu kira-kira Rasul Paulus berargumen di 1 Korintus 15 ini. Dia juga mengalami tantangan yang luar biasa. Dan kalau kita melihat ke kehidupan kita di masa kini, maka kita juga mengalami tantangan iman yang luar biasa. Mungkin ada sebagian dari kita yang tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Tapi bagi kami orang-orang yang belajar teologi, saya melihat di media sosial, di Facebook, saya melihat di YouTube, itu bagaimana ajaran agama lain menyerang kekristenan dengan luar biasa. Alkitab kita dikatakan palsu, dikatakan sudah diubah-ubah, sudah dikatakan ajaran Kristen itu cocok logi dan sebagainya. Kalau kita sebagai orang-orang percaya tidak belajar Alkitab dengan baik, maka kita akan mudah goyah. Dan apa yang Rasul Paulus bilang itu sebagai giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Jangan kita sempitkan artinya, oh kalau giat dalam pekerjaan Tuhan, seakan-akan kita ini mau melayani terus-terus di dalam gereja. Pelayanan di dalam gereja itu baik, itu penting. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang punya talenta, punya karunia rohani tertentu, mari kita gunakan itu untuk melayani di dalam gereja. Tapi mari membuka mata kita tentang tantangan iman yang ada di luar sana. Kita dikatakan giat di dalam pekerjaan Tuhan. Itu termasuk ketika kita mampu menjaga iman kita, mampu menjaga teman-teman kita, generasi-generasi di bawah kita. Mungkin orang-orang yang sudah punya anak, di sini banyak orang muda, keluarga-keluarga muda yang punya anak mungkin masih balita. Bawalah mereka ke sekolah minggu, ajarkan mereka tentang Alkitab, perbiasakan mereka baca Alkitab sejak kecil supaya mereka kuat. Tantangan iman luar biasa. Serangan-serangan luar biasa. Saya berdebat di YouTube, berdebat di Facebook, tapi memang tidak mudah meyakinkan orang. Walaupun mereka katakan Alkitab palsu, kita sudah berusaha untuk membuktikan bahwa satu-satunya, bukan satu-satunya, saya takut saya salah. Tetapi yang saya tahu, yang paling berani mengkritisi Alkitabnya itu adalah orang-orang Kristen. Jadi ilmu-ilmu kritik teks dan sebagainya itu ada di dalam Alkitab. Bukan orang lain yang mengkritisi. Orang-orang Kristen sendiri yang berusaha untuk membuktikan, mengkritisi Alkitab ini disamakan dulu dengan buku biasa. Lalu dilihat seberapa kredibelnya Alkitab ini. Dan pada akhirnya para teolog-teolog itu menemukan bahwa tidak ada buku yang bisa disetarakan dengan Alkitab ini. Kredibilitasnya. Dia mungkin di lain waktu kita bisa bicarakan itu, nah itu terlalu lama. Tapi dia bertahan di dalam sejarah, bertahan dengan segala macam kritikan dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak membaca Alkitab ini, kita tidak akan menemukan ada banyak pelajaran-pelajaran di dalamnya. Kita tidak akan kuat. Dan yang paling rawan adalah generasi-generasi di bawah kita. Mungkin bagi kita yang seumuran saya mungkin, oh kita aman, kita teguh di dalam Kristus, kita bisa berdiri kokoh, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan. Tapi kasihan generasi-generasi di bawah kita.
Mereka diserang luar biasa. Saya sering tanya-tanya, di sekolah bagaimana? Di kampus mereka mengalami apa? Dan kalau saya lihat-lihat, misalnya ada banyak filsafat-filsafat yang barusan muncul itu kelihatan bijaksana sekali. Tapi sangat berbahaya bagi iman Kristen. Saya katakan tadi di ibadat 3, misalnya relativisme itu, filsafat relativisme. Ada yang penganut itu di sini? Kalau ada, ayo kita berdebat. Tidak. Mereka mengatakan bahwa semua kebenaran di dunia ini relatif. Termasuk Alkitab ini adalah kebenaran yang relatif. Mereka katakan filsafat relativisme ini bilang begini, kalau kamu anggap yang kamu percaya itu benar, ya silakan. Benar untuk kamu belum tentu benar untuk saya. Baik untuk kamu belum tentu baik untuk saya. Jadi kelihatan itu bijaksana sekali dan itu sangat menarik mungkin bagi orang-orang muda. Dan tugas kita adalah kita berdiri di sana sebagai orang-orang yang berusaha untuk membela kemurnian ajaran Alkitab ini. Giat di dalam pekerjaan Tuhan itu bukan berarti kita main musik di gereja sampai tidak pulang-pulang ke rumah. Tapi bagaimana kita ada di sekolah, saya katakan tadi begini, kadang-kadang kalau kita ini misalnya pendeta, kita mau bicara dengan anak-anak SMA itu yang jago fisika, yang jago kimia, kadang-kadang tidak nyambung, ilmu kita berbeda. Tapi bayangkan betapa indahnya kalau ada anak-anak muda Kristen yang di sekolah yang cerdas, yang jago fisika, yang jago kimia, yang jago matematika. Dan dia berdiri sebagai orang yang teguh di dalam Kristus, mampu bersaksi kepada teman-temannya. Itu menjadi hal yang sangat powerful. Betapa indahnya kalau para pengusaha-pengusaha Kristen, kadang-kadang minta maaf kalau ada yang tersinggung, tapi kadang-kadang begini, saya sering bertemu dengan pengusaha-pengusaha yang secara ekonomi mereka jauh di atas saya, misalnya. Kadang-kadang mereka, pendeta ya, ada banyak hal-hal yang ya tidak usah lagi dibilang itu hal-hal yang tidak mungkin tidak etis dibicarakan. Tapi kadang-kadang mereka tidak merasa bahwa pendeta ini begini, pendeta begitu dan sebagainya. Tapi betapa indahnya kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang juga adalah pengusaha, yang berdiri sebagai orang-orang yang teguh di dalam Kristus untuk bersaksi kepada mereka. Itu menjadi hal yang luar biasa. Di kampus misalnya, di sekolah, orang akan menjadi sangat terinspirasi ketika ada orang-orang Kristen yang cerdas, yang baik secara moral, secara etika, lalu dia bersaksi dan itu akan lebih nyambung. Dan itu tugas kita semua. Di dalam tempat, di marketplace kita masing-masing, di dalam tempat di mana kita sekolah, kita kuliah. Giat di dalam pekerjaan Tuhan sekali lagi. Mari kita membuka mata kita bahwa tantangan iman ini luar biasa. Dan menjadi tanggung jawab kita untuk berdiri, memegang teguh kemurnian Alkitab. Bersaksi bagi orang lain. Sebagai orang-orang yang sudah mengalami kemenangan di dalam Kristus. Saudara, masalahnya adalah kadang-kadang kita ini merasa kita tidak layak, kita tidak mampu, kita bukan siapa-siapa, kita orang yang gagal. Tapi coba kita perhatikan kalau kita membaca Alkitab, para tokoh-tokoh Alkitab yang hebat-hebat itu, mereka juga adalah orang-orang yang banyak sekali melakukan kesalahan. Orang-orang yang hebat seperti Abraham, dia juga pernah mengambil kesalahan, salah mengambil keputusan, melakukan kesalahan yang fatal ketika dia mengambil Hagar. Nuh juga pernah berbuat salah. Saudara bisa lihat kesalahan-kesalahan para tokoh Alkitab. Musa, dia pernah marah kepada Tuhan ketika dia memukul batu di Meribah. Ayub, dia pernah protes kepada Tuhan. Simson, orang-orang yang hebat itu. Elia, dia orang yang pernah putus asa juga di dalam pelayanannya. Yunus, orang yang gagal memahami kedaulatan Tuhan. Orang-orang sehebat itu bisa gagal memahami kedaulatan Tuhan. Daud, itu kesalahan yang parah sekali. Merampas istri orang, lalu dia lakukan pembunuhan berencana kepada suaminya. Yohanes Pembaptis pernah meragukan Tuhan Yesus. Petrus menyangkali Tuhan Yesus. Paulus, orang yang hebat itu, dia juga sebelumnya adalah penganiaya jemaat. Kita mau bilang siapa? Orang-orang hebat itu pernah melakukan kesalahan. Tapi nyatanya mereka bisa dipakai Tuhan luar biasa. Maka tidak ada orang yang terlalu buruk yang tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau kita juga mau melihat ini secara lebih seimbang.
Maka orang-orang yang saya sebut tadi, mereka juga dipakai Tuhan. Walaupun mereka penuh kekurangan, mereka juga melakukan kesalahan. Tapi mereka juga adalah orang-orang yang punya kelebihan-kelebihan tertentu. Abraham misalnya, dia orang yang taat kepada Tuhan. Nuh orang yang taat, dia bangun bahtera di atas gunung, ya hal yang tidak mungkin. Musa orang yang rajin, dia mau bekerja. Daud, mungkin tidak ada yang tahu ketika dia melawan binatang-binatang buas ketika dia menjaga dombanya. Dia orang yang bertanggung jawab. Dan tidak ada yang tahu, mungkin tidak ada yang pernah puji dia ketika dia, tidak ada yang lihat dia bertarung melawan binatang-binatang buas itu. Tapi siapa yang tahu kemampuannya itu pada akhirnya membuat dia bisa menjadi pahlawan bagi Israel. Petrus orang yang ketika ditemui oleh Tuhan, dia orang yang sedang bekerja. Murid-murid yang lain juga seperti itu. Rasul Paulus, dia penganiaya jemaat, tapi pada akhirnya Tuhan pakai dia. Kenapa? Karena dia orang yang cerdas. Dia orang yang terkenal dengan kepintarannya. Maka ketika dia dipakai oleh Tuhan, dia bisa menulis, ada banyak surat di dalam Alkitab yang termasuk hari ini sedang kita pelajari. Tidak ada orang yang terlalu buruk yang tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi mari kita mengerti, tokoh-tokoh Alkitab itu juga mereka orang-orang yang punya kelebihan. Maka mari sebagai orang yang sudah mengalami kemenangan di dalam Kristus, kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang pasif. Kita menjadi orang yang giat bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Dan tantangan yang luar biasa yang kita lihat hari-hari ini adalah bagaimana iman Kristen itu diserang luar biasa. Jadilah orang Kristen yang berdiri untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan orang itu menjadi hal yang luar biasa. Dan mari kita belajar dengan baik Alkitab ini, supaya kita juga bisa memberi jawab kepada orang. Banyak orang yang bergumul mempertanyakan keberadaan Tuhan, mempertanyakan apakah Alkitab ini layak dipercaya. Dan itu menjadi tugas kita masing-masing. Saya katakan tadi, kalau saudara berharap hanya pendeta, kalau saudara berharap hanya orang-orang seperti kami yang terus berdebat, kita punya kemampuan apa? Tapi kalau kita semua mau bekerja giat untuk Tuhan, maka kita akan melihat generasi-generasi di bawah kita. Mereka menjadi orang yang berakar kuat, yang radikal. Mereka mau jadi orang-orang yang memberi diri untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, John Piper itu seorang teolog yang hebat. Papanya adalah seorang pendeta penginjil. Jadi ketika kecil dia biasanya ikut papanya untuk pelayanan, untuk mengikuti pelayanan papanya dalam menginjil kemana-mana. Satu kali papanya berkhotbah di banyak orang, dan ketika dia selesai berkhotbah banyak orang yang maju ke depan, ditantang untuk terima Tuhan Yesus, ditantang untuk melayani Tuhan. Lalu di tengah suasana ibadah itu ada seorang tua yang umurnya sudah hampir 80 tahun. Dia maju dengan tertatih, dia maju mengikuti altar call itu. Tapi kemudian dia menangis, dia menjerit, dia katakan begini, "Saya telah menyia-nyiakan hidupku. Aku telah menyia-nyiakan hidupku." Jadi hidupnya yang panjang itu dia merasa sia-sia selama hampir 80-an tahun. John Piper ini seorang teolog ini sangat terkesan melihat pemandangan ini. Dan ketika dia dewasa, dia mengambil keputusan untuk jadi hamba Tuhan. Dia menjadi seorang penginjil yang hebat, penulis buku yang hebat. Lalu dia tulis salah satu bukunya, dia tulis sesuai dengan apa yang orang tua tadi katakan. Dia tulis begini di buku itu, "Jangan menyia-nyiakan hidupmu. Jangan sia-siakan hidupmu." Saudara, mari kita mengerti kita ini adalah orang-orang yang sudah mengalami kemenangan di dalam Kristus. Jangan menyia-nyiakan hidup kita. Berdirilah teguh, jangan goyah. Dan juga kita giat di dalam pekerjaan Tuhan. Belum lama ini kita mendengar kabar, mungkin juga teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara mendengar kabar ada orang yang sudah belasan tahun pelayanan, suami istri dan 2 orang anaknya. Suami istri ini sudah melayani belasan tahun di suku-suku di bagian atas dari Palu sini, di gunung sana. Tapi kemudian mereka beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 3 mingguan yang lalu, mereka turun dari gunung itu dan suaminya dan bonceng kedua anaknya ini mereka kecelakaan dan meninggal. Ini satu berita yang pasti tidak menyenangkan. Mungkin juga kita bertanya-tanya, orang yang sudah melayani memberi diri kepada Tuhan di atas gunung sana, itu bukan pelayanan yang mudah. Tapi kenapa mereka meninggal dunia dengan cara seperti itu? Tapi
Mari kita mengerti di dalam kedaulatan Tuhan, tidak semua hal bisa kita pahami. Di dalam kedaulatan Tuhan, tidak semua hal bisa kita pahami. Tapi saya ingin sampaikan satu kalimat penutup dari khotbah ini. Bahwa kita tidak pernah bisa menebak atau bahkan menentukan kapan dan bagaimana cara kita mati. Tapi kita bisa memilih cara hidup yang tidak akan pernah kita sesali. Sekali lagi, kita ini orang-orang yang sudah mengalami kemenangan di dalam Kristus. Bagaimana gaya hidup kita? Menurut 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan seperti kalimat yang saya sebutkan sebagai kalimat penutup, jangan pernah sia-siakan hidup kita. Kenapa? Karena memang walaupun kita tidak pernah bisa menebak atau menentukan bagaimana cara kita mati, kita bisa memilih cara hidup yang tidak akan pernah kita sesali. Jangan sia-siakan hidupmu. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah mengingatkan lagi kepada kami semua akan firman Tuhan. Biar kami terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini mengubahkan hidup kami, menegur hidup kami. Kalau ada bagian-bagian firman Tuhan yang salah yang hamba-Mu sampaikan, biar Roh Kudus yang bekerja di hati setiap kami, mengubahkan semuanya itu menjadi kebenaran. Kalau ada yang salah, hamba mohon ampun, tapi biar Roh Kudus yang bekerja di hati setiap kami, dan firman Tuhan itu menjadi hidup dalam kehidupan kami. Hidup kami menjadi hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.